Selamat sore teman-teman semua. Hari ini tim IVS mendapatkan berkah yang luar biasa dengan kita bisa berkunjung ke pesantren Nun di tengah kota Kudus, di salah satu sudut kota Kudus. Ya, yang di sebelah saya perkenalkan Mas Alif yang pendiri sekaligus yang sekarang mengelola pesantren ini. Kami sudah lama berhubungan dengan Mas Alif dan istrinya Mbak Tri, ya, sebagai seperjalanan spiritual. Kami sering bertemu gitu. Dan kami sangat kagum dengan cerita Mbak Tri dan Mas Alif mengenai riwayat bagaimana berdirinya pondok pesantren Nun ini ya. Ada Nun Putra, ada Nun Putri. Bagaimana Mas Alif ini jalan ceritanya ya, di waktu itu masih umur berapa ya, dalam situasi apa, kok tiba-tiba mempunyai niat untuk mendirikan ini. Riwayatnya bagaimana dan waktu itu tuh apa ada harapan gitu dengan mendirikan pesantren? Monggo. Ya. Terima kasih Pak Bur. Pondok pesantren Nun ini berdiri karena sebuah keprihatinan. Jadi saat itu 2014 kami mendengar ada 25 anak dibuang dalam tanda kutip, tidak dikendaki oleh orang tuanya. Setelah kami mendengarkan berita itu, saya berazam dalam diri saya, ya Allah, saya ingin jadi bagian dari orang yang bisa menyelamatkan para generasi-generasi bangsa ini. Itu aja, sesimpel itu niatnya. Yeah. Dan kemudian di berjalannya waktu, ya kami awali dengan ngontrak dulu. Jadi belum punya rumah, belum punya apa-apa, kami ngontrak. Gitu ya. Kontrak dari satu kontrakan. Setengah tahun pindah kontrakan. Itu kami awali dengan ngajar anak-anak ngaji yang pulang pergi dulu. Oke. Ya. Belum menginap ya. Belum menginap ya. Baru kemudian di 2015 kami bertekad untuk membuat sebuah gedung, yaitu yang sekarang jadi Gedung Putri ya. Oke. Oh, di Putri dulu yang Ya. pertama. Itu. Nah, jadi saat itu kami itu hanya kayak mission impossible saja, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Cuman saya berpikir, dulu itu saya sering kalau ceramah kemana-mana itu selalu menyampaikan ayat intan surullah yang surukum wajabit agamakum. Kalau kamu mau berjuang di jalan Allah, Allah pasti akan ngasih jalan. Kayaknya ini saatnya praktek deh gitu ya, membuktikan kebenaran ayat tersebut. Gitu. Dengan segala ketiadaan, kami benar nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa saat itu, tapi ada sebidang tanah yang kami coba untuk bangun saat itu. Dengan gambar RAB-nya 1,8 miliar, tapi saat itu kami hanya punya uang 15 juta untuk memulai ya. Luar biasa. Dan alhamdulillah jadi. Alhamdulillah jadi, dan itu kemudian 2017 sudah bisa 2016 sudah bisa dipakai. 2017 awal kami menerima santri. Okay. Nah, 2017 itu awal kami menerima santri. Yang kita nggak ada brosur, nggak menyebarkan informasi, ya. Tiba-tiba ada anak pengemis umur 2 tahun yang informasinya dijual sama ibunya nggak laku, ya. 400.000 waktu itu nggak laku. Terus mencari tempat dan alhamdulillah ada penghubung yang bisa akhirnya sampai di pondok pesantren Nun ini. Dengan kondisi yang ABK, ADHD, nggak bisa ngomong, jalannya nyeret, nah, dengan segala kekurangan dan keunikannya, nah itu santri pertama. Santri pertama itu, yang dengan berjalannya waktu, Masya Allah, Allah datangkan santri-santri yang memang ternyata yang datang ke sini orang-orang yang membutuhkan. Dari anak terlantar, anak yang dibuang orang tuanya, yang tidak digendaki, anak fakir miskin, ya itu yang Allah kirim ke sini gitu. Jadi benar-benar di luar ekspektasi saya sebelumnya, gitu. Oh, ini jawaban dari doa saya sebelumnya. Nah,
yang pada akhirnya kami juga menerima santri bayi yang umur 2 hari, yang tidak dikehendaki orang tuanya, kita ambil dari sebuah klinik gitu ya, dan sekarang anaknya udah umur 8 tahun. Ada anaknya. Ya. Nah, berjalannya waktu terus berkembang, Pondok Putri semakin banyak yang datang, ada putranya juga campuran. Terus ketika COVID kami dapat tanah ini, Pondok Putra ini. Oke, 2019 berarti ya? Iya, 2018 sebelum 2018. COVID ya. Ya, Dapat tanahnya 2018, ada yang wakaf. Kemudian ini kita bangun pada masa COVID. Setelah COVID banyak orang miskin. Nah, jadi qadarullah setelah COVID itu banyak orang tua yang datang karena nggak punya pekerjaan, karena udah bangkrut dan sebagainya, dan anak-anaknya kita tampung di sini. Ya, sehingga sudah kita pisahkan Pondok Putra sama Pondok Putri. Nah, latar belakangnya seperti itu, Pak Pur. Iya, luar biasa, Mas. Saya pengen mundur sedikit lagi ya, terutama di awal itu, karena itu saya pikir titik awal ya, titik mulai cahaya itu di situ. Ya, itu kita pengen belajar. Kenapa waktu itu Mas Alif dengan ada 25 anak ya? Ya. Dengan keadaan yang secara duniawi itu juga tidak berlebihan ya, malah terbatas. Tapi keluar welas asihnya yang luar biasa untuk merawat 25 anak itu mestinya nggak ujuk-ujuk gitu ya. Tapi gimana itu? Itu yang kita pengen lebih tahu. Yang 25 anak itu kami hanya dapat informasinya, Pak. Kami belum sempat untuk mengeksekusi itu. Itu sudah lewat gitu. Yang kemudian kami berazam dalam hati saya, jangan sampai ada yang kayak gitu lagi. Seperti itu lagi. Gitu. Nah itu kenapa? Kenapa ya? Karena saya pikir begini, Pak. Jadi kita ini hidup kan menjadi khalifah ya di muka bumi ini. Ada tugas dari Allah. Kita diturunkan. Ada tugas dari Allah untuk mengelola bumi. Dan kita akan memiliki tugas masing-masing. Dan saya itu menganggap apa yang saya dengar, apa yang saya lihat itu adalah dari Allah. Tidak ada satupun yang kebetulan. Kenapa Allah memperdengarkan informasi ini? Kenapa kok sampai ke telinga saya? Nah, setelah saya merenung, ya Allah, bila Engkau izinkan, saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang bisa menyelamatkan generasi bangsa ini, menyelamatkan akidah mereka. Gitu. Terkait dengan kok berani mengambil langkah itu, padahal waktu itu terus terang aja kami nggak punya harta sama sekali. Jualan kerupuk nggak jalan. Ya. Saya meniti jadi trainer juga masih mengawali, belum ada hasilnya sama sekali. Yang kemudian saya hanya meyakini bahwa semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah lahirkan itu satu paket. Satu paket dengan apa? Dengan rezekinya. Saya tidak pernah mengumumkan adanya pesantren ini di awal. Kemudian dengan tangan-tangan Allah lah yang menunjukkan orang itu datang ke sini. Berarti yang mendatangkan adalah Allah. Karena yang mendatangkan Allah, maka kami yakini ini pasti satu paket nih sama rezekinya nih. Gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini, berjalan mulai tahun 2017 sampai hari ini 2025, untuk kebutuhan anak-anaknya masih tercover, dan kami tidak ada bantuan dari pihak manapun, baik itu pemerintah maupun swasta. Murni hanya orang-orang yang terpanggil hatinya, donatur yang tidak tetap dan tidak mengikat. Nah, jadi ya wes, semuanya kita yakin itu Allah yang menghadirkan rezeki, Allah yang mendatangkan tamu itu Allah. Ya. Tidak ada khawatir, takut bulan depan gimana? Ya. 2 bulan gimana itu? Karena gini, di sini saya tidak merasa menjadi kiai. Jadi ini pondok ini nggak ada kiainya. Jadi saya ini dilantik jadi satpam. Satpam. Jadi satpam itu satuan pembantune pangeran. Nah, jadi kami ini adalah hanya pembantunya Allah. Nah, coba kalau kita di perusahaan, ada nggak satpam yang bingung mikirin anggarannya perusahaan? Satpam ngapain bikin anggaran keuangannya perusahaan? Lah perusahaan ini milik Allah. Yang menggaji ya Allah. Juragan kita, bosnya kita adalah Allah. Lah saya cuma satpam.
Ya namanya satpam ya udah fokus saja jaga anak-anak, memberikan keamanan, kenyamanan, memberikan pendidikan, mengasuh mereka. Sudah, urusan itu biar Allah yang jaga. Gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan. Walaupun tetap ya kita ada ujiannya di tengah-tengah itu yang nggak ujuk-ujuk kita kuat seperti ini, Pak. Ya, ya. Luar biasa ya teman-teman, ini sangat inspiring. Biasanya kita belajar mind, pikiran, atau panca indera, senses, kita melihat, mendengar itu membuat kita malah jauh dari diri sejati ya. Tapi Mas Alif itu dengan yang dilihat itu justru dia membuat jalan untuk ke diri sejati. Percaya betul nih bahwa tadi datang satu paket dan sebagainya, itu saya kira pelajaran yang luar biasa dan sangat spesial. Tidak mudah orang meniru perjalanan Mas Alif ini. Terus kemudian ya beliau juga mengatakan meskipun terbatas ya, tapi itu adalah panggilan, gitu ya. Dia tidak merasa bukan dia yang akan melakukan ini. Dia hanya satpam yang melakukan semua itu Gusti Allah ya. Itu juga sangat dalam ya, dalam ukuran spiritual juga sangat dalam gitu. Dan percaya betul sehingga tidak apapun yang terjadi. Kalau kita biasanya gampang khawatir, kalau pakai logika itu udah nggak masuk hitungan semua tadi ya. Nggak bisa, khawatir, takut, terus bingung gimana gitu. Tapi beliau tenang aja, nanteng aja, karena saya cuma satpam. Itu saya kira kuncinya luar biasa, sehingga ya ini kita bisa lihat dari auranya ya, Mas Alif ini tenang, sejuk, damai. Apalagi gitu yang dicari gitu ya Mas. Baik, terus dengan perjalanan tadi ya, sampai sekarang sudah sampai berapa? 50-an, ya. Sampai 50-an santri gitu ya. Apa ke depannya kira-kira Mas Alif melihat apa gitu, dan apa yang mendorong itu? Jadi karena pesantren ini memang kita yang datang ini orang-orang spesial. Saya selalu menganggap mereka adalah kekasih-kekasih Rasulullah gitu. Anak yatim, anak terlantar gitu ya. Mereka kan kekasih-kekasih Rasulullah. Maka yang ingin saya berikan kepada anak-anak ini, bagaimana anak-anak ini ketika dia masuk dalam keadaan du'afa, pada akhirnya keluar itu sudah nggak du'afa lagi gitu Pak. Jadi program pondok ini bukan seperti pondok pada umumnya, yang penting datang, dikasih jenjang pendidikan, selesai. Tidak. Jadi di sini mereka menjadi anak-anak kami yang kami perlakukan masa depannya, kami program sebagaimana kami punya anak kandung. Sehingga kami menyiapkan banyak hal, terutama ini alhamdulillah ini sudah ada yang aliyah, sudah ada yang SMA Pak Pur. Maka saya sampaikan kepada anak-anak yang sudah aliyah ini, kamu sebelum selesai SMA-mu harus punya project. Kamu harus punya program yang dengan programmu itu kamu bisa menghasilkan. Gitu. Jadi di awal di sini yang menghasilkan dalam arti wirausaha. Iya betul. Ya. Jadi ada sekarang ini insya Allah ada 4 anak ya Bunda ya yang kita siapkan. Sudah kita gali potensinya. Yang 2 ini emang dia punya kemampuan menulis yang bagus. Yang 2 ini pintar masak, yang 1 pintar masak, yang 1 ini dia cenderung suka nanam-nanam rempah-rempah kayak gitu. Sehingga mereka sudah mengajukan proyek. Yang 2 ini mau nulis buku, yang 1 fiksi, yang 1 non fiksi, yang 1 ini dia mau buat program membuat kue-kue jadul, ya, yang akan disajikan ulang di era modern, gitu kan. Yang 1-nya mau nanam tanaman jamu dan sekaligus mau buat jamu. Bahkan mereka sudah punya ide mereknya, jamunya. Mau buat jamu apa? Ini mau saya kasih nama ini ya, jamu welas asih. Ya gitu. Jadi mereka memang sudah terbawa dengan apa yang sering kita sampaikan ya tentang welas asih, kasih sayang dan sebagainya. Sehingga masuk dalam mindset mereka membuat merek jamu aja jamu welas asih. Seperti itu. Nah,
jenjang pendidikan yang ada di pesantren ini, yang pertama memang kita kuatkan akidahnya dulu. Bersamaan dengan healing traumanya. Karena Bisa. mereka punya tabungan-tabungan itu ya. Betul ya. Iya. Bayangkan mereka di dalam kandungan tidak digendaki, berusaha digugurkan, lahir dibawa ngemis di jalanan. Ya. Sampai mungkin dia makanan juga nggak dikasih, hanya yang penting obat tidur bisa dibawa. Jadi yang di jalan-jalan itu tidak mesti anak kandung itu, ada yang sewaan-sewaan, disewakan gitu ya. Terus ada yang dia datang itu dalam kondisi kepalanya udah pernah di KDRT sama orang tuanya. Ada anak itu yang dia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangganya sangat berat, jadi sampai dia dicambuk, ya sampai dia dilempar dan sebagainya. Ada yang dari bayi, ya dengan kondisi yang seperti itu mereka datang otomatis dengan emosi yang tidak stabil. Nah inilah tugasnya kita awal ini, bagaimana menstabilkan emosinya dulu, traumanya sedikit demi sedikit dihilangkan dulu, baru kemudian diisi ilmunya. Nah, setelah ini baru kemudian akidahnya, dikuatkan akidahnya, keyakinannya. Maka kenapa di sini kita menggunakan ajaran zikir dari Pondok Pesantren Suryalaya, yang menu utamanya adalah zikir la ilaha illallah. Jadi dengan zikir la ilaha illallah ini, kalau di Suryalaya itu kan juga dipakai untuk pengobatan yang kecanduan narkoba. Ternyata tanpa kami sadari dan tanpa kami program awalnya itu, dan ini banyak keajaiban-keajaiban yang saya lihat dari anak-anak itu. Dulu ada anak datang itu kalau ditanya apapun pertanyaannya jawabannya Nobita, Shizuka, Giant lagi jalan-jalan, lagi berantem, apapun pertanyaannya itu. Terus dia sukanya renang tapi di atas pasir, nah gitu. Kalau jalan kadang kayak zombie gini. Orang tuanya udah nggak tahu mau diapain, terapi udah nggak sanggup, dibawalah ke sini. Ya, saya bilang saya juga nggak tahu ilmunya. Ya, tapi kalau emang mau pasrah, silakan nggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa menjanjikan, karena saya juga nggak punya ilmunya yang spesialis itu mau diapain. Tapi saya hanya yakin, insya Allah bisa. Hanya mengikuti setiap habis sholat, dzikir, 1 tahun. Anak ini perkembangannya luar biasa. Normal, bisa mengerti arti pembicaraan, bisa diajak ngobrol. Bahkan setelah 1 tahun itu dia ketemu ibunya, bisa ngomong sama ibunya, "Ibu, maafin Samil ya, selama ini merepotkan," gitu. Jadi anak yang awalnya ini nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, bisa ngomong gitu. Nah, sehingga ibunya datang ke pondok, "Anak saya diapain ini Ustaz, kok bisa gini?" Nah, saya bilang saya juga nggak tahu. Ini hanya proses alami aja, barokah zikir itu. Karena saya benar-benar nggak punya ilmunya. Iya, makanya saya pengen tanya, Mas Alif ini apa aja ilmunya? Psikologi, oke, gitu kan. Wirausaha, ya kan. Terus akidah kan harus agamanya juga. Ini betul-betul multi talenta. Anugerah dari Allah ya, tetapi tidak dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Ini kalau masing-masing ini hanya untuk memuaskan keinginan sendiri dan bunda gitu ya, mungkin juga bablas ya, berhasil gitu loh. Tapi kenapa kini kemudian welas asihnya itu yang betul-betul meliputi ini 3 ilmu tadi, tanpa welas asih juga nggak jalan. Betul. Ya kan. Nah, ya. Ini dari mana ini ilmu welas asihnya? Saya itu belajar dari Ustadz Hasan. Ya, Ustadz Hasan kalau nerangin ayat-ayat Quran itu kan enak sekali. Jadi ya, kenapa sih sebenarnya inti dari agama itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau salah mohon dikoreksi Ustadz ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudahlah kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita Alhamdulillahirrahmanirrahim, diulangi lagi Ar-Rahmanirrahim. Saking pentingnya welas asih. Segala sesuatu kalau didasarkan dengan hati, dengan rasa kasih sayang, maka itu bukan kita lagi yang akan bekerja. Itu akan yang bekerja adalah zat yang maha welas asih. Kita ini hanya
wayang. Hanya wayang yang kalau itu kita hadirkan rasa itu kepada sesama, maka itu sesungguhnya yang kemudian melanjutkan bukan kita lagi. Zat yang maha belas asih. Satu contoh, ada informasi anak autis di Pekalongan. Udah 13 tahun. Anaknya perempuan. Orang tuanya bangkrut, nggak mampu lagi. Ibunya pergi. Nggak tahu mau diapain lagi. Begitu saya dapat informasi, langsung saya tanyakan di mana posisinya. Gitu. Saya sama Bunda langsung meluncur ke Pekalongan, ceret. Ketemu sama bapaknya, ya kondisinya sangat memprihatinkan. Hanya pakai pempes di gudang dan sebagainya. Mau kita bawa ke sini nyari baju dulu ya, Bu. Untuk biar dia bisa pakai baju. Apakah saya punya ilmu untuk spesial ngurusi anak autis? Tidak. Yang kami kedepankan apa? Rasa kemanusiaannya itu, welas asihnya itu. Anak ini harus hidup, anak ini harus ada yang merawat. Nggak boleh dia harus makan plastik, dibiarin terus saat itu. Ya, maka dengan segala keterbatasan kami, ya, kami bawa aja ke sini. Dan qadarullah setelah kami rawat 8 bulan, kurang lebih. Lebih, 2 tahun ya. 2 tahun, meninggal. Makamnya di belakang pondok sini. Orang tuanya sudah enggak? Ya, hanya kita kasih informasi aja. Dan dulu ada juga yang selebar palsi, Pak. Selebar palsi itu yang kayak gini. Oh iya, iya. Ya, dia lumpuh gini udah. Nah, itu ibu angkatnya meninggal, bapaknya itu nyopir Grab. Dia nggak tahu harus bagaimana bekerja, anak ini nggak ada yang jaga. Nah, ceritanya si bapak ini malam itu minta sama Allah, ya Allah, aku sudah tidak sanggup untuk merawat amanahmu ini. Aku kembalikan lagi kepada Allah. Nah, di saat belum mengembalikan lagi kepada Allah, ternyata paginya ada petunjuk yang pada akhirnya anak itu saya ambil di rumahnya, saya bawa ke sini. Terus bagaimana perawatannya? Maka saya sampaikan kepada anak-anak. Pada anak-anak saya semuanya. Nah, kita ini termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Allah titipkan kepada kita penduduk surga. Yang namanya Ahmad Mubarak. Ahmad Mubarak ini datang dengan segala keterbatasannya. Dari kecil nggak bisa jalan, dari kecil nggak bisa ngomong. Bagaimana dia punya dosa? Ini kekasih Rasulullah. Ini ahli surga, ini penduduk surga. Dan ketika orang tuanya mengembalikan kepada Allah, ternyata sama Allah dititipkan kepada kita. Maka siapapun di antara kalian yang mau dengan tulus ikhlas merawat Ahmad Mubarak ini, ya mandiin, ya nyuapin, dan sebagainya itu, maka insya Allah suatu saat kamu akan bertemu dia di surga. Dia nggak akan lupa dengan wajah-wajah. Ntar nanti kamu akan membersamainya di surga. Sehingga anak-anak itu ya dengan ikhlas saja nyebokin, mandiin, nyuapin, dorong gitu ya kan, jalan-jalan dan sebagainya. Itu yang kami tanamkan. Ya, sangat inspiratif sekali ya. Sore yang sejuk ini ternyata kita mendapatkan cahaya ya sore ini. Sifat-sifat ilahi yang ternyata cuman dipraktekkan dalam mulut ya, tapi betul-betul udah menyatu di dalam diri Mas Alif dan Bunda. Betul-betul satu pelajaran yang luar biasa untuk kita-kita yang dalam perjalanan spiritual kita. Kita bilangnya karma yoga. Ini udah mahanya karma yoga. Dan satu hal sore ini yang saya betul-betul jelek itu tadi ya, welas asih. Welas asih ini bukan kata yang sederhana, meskipun hanya 2 kata itu, tapi welas asih itu seperti kebenaran yang sangat dasar, sifat ilahi yang betul-betul murni, suci, dan itulah yang akan mewarnai semua langkah-langkah. Betul. Sehingga menjadi ilmu-ilmu psikologi, wirausaha itu cuman hanya bunga-bunga saja. Betul, ya? betul. Bunga-bunga saja yang jadi tidak penting. Baik, lalu sekarang gimana nih anak-anak ini hubungan antar mereka, terus mungkin mereka masih dengan keluarga, lalu nilai-nilai
yang sekarang mereka yakini gitu ya dengan ajaran Mas Alif, apa masih matching dengan lingkungan kita tahu yang sekarang yang situasinya seperti itu gitu ya? Apa gimana itu supaya bisa tetap harmonis, tetapi mereka juga tetap bisa menjaga nilai-nilai yang ditularkan? Jadi sebenarnya apapun eranya, senjata yang paling kuat itu ya welas asih. Orang itu kalau sudah punya rasa ketulusan, keikhlasan, rasa welas asih, itu mau menghadapi siapapun itu mesti orang itu akan takluk dengan sifat welas asih itu sendiri. Jadi dicontohkan Rasulullah, bagaimana Rasulullah welas asihnya luar biasa kepada pengemis Yahudi, ya. Kita sering dengar ceritanya, disuapin, dilembutkan, ya walaupun dia buta, dia mengolok-olok Rasulullah, tapi Rasulullah tetap begitu tahu Rasulullah meninggal dan tahu kalau yang nyobain selama ini Rasulullah, jadinya masuk Islam. Artinya itu kunci. Maka itu yang terus kami sampaikan kepada anak-anak. Kalau kalian nanti sukses, jadi orang hebat, jadi orang besar, ayah sama bunda nggak mau minta apa-apa. Satu aja, teruskan perjuangannya ayah sama bunda. Sebarkan terus rasa kasih sayang kepada sesama. Apapun itu, apapun posisimu. Maka tetap mereka akan kita dorong menjadi orang-orang yang sukses. Tapi inti dari Rahman Rahim ini jangan sampai hilang pada diri mereka. Makanya mereka di sini kami satukan dalam satu keluarga. Gitu. Tidak ada perbedaan. Maka di sini mohon maaf, uang saku ya dari ayah bunda. Nggak boleh misalnya mohon maaf ini ada yang masih punya orang tua, tapi orang tuanya kan duafa nggak mampu. Tapi namanya orang kan kadang-kadang punya rezeki. Mau ngasih ke anaknya langsung nggak boleh. Nggak boleh, akan melukai anak yang nggak punya keluarga, akan melukai anak yang nggak punya orang tua. Maka semuanya akan bersumber jadi satu dari ayah bundanya. Maka kami yang biasanya ngasih uang saku rata semuanya, tidak ada perbedaan satu sama lain. Gitu. Jadi ada kebersamaan. Misalnya kok ternyata ada yang bawa jajan, ya udah bagi semuanya. Nggak boleh di lemari perorangan itu ada jajan. Ya, semuanya dikumpulin jadi satu. Makan satu, makan semua. Itu kebersamaannya seperti itu. Nah, kan kadang-kadang mereka pulang ke orang tuanya atau terus-menerus di sini? Ada yang memang udah nggak pulang karena emang nggak ada lagi. Oh, ya memang ini rumahnya ya? Rumahnya, ini rumahnya. Ya. Ada sebagian yang juga pulang kalau Lebaran. Cuman ya dengan pengawasan yang cukup ketat, dengan wanti-wanti yang cukup ketat ya, terutama yang sementara ini kan yang paling mempengaruhi anak-anak itu kan gadget. Jadi banyak anak yang dilahirkan oleh manusia diasuh oleh gadget. Iya, betul. Iya. Nah, ya itu tadi yang sebenarnya poin saya pengen tanyakan adalah di luar itu kan nilai-nilainya berbeda gitu kan dengan di dalam. Nah ini perbedaan itu tuh bagaimana? Apakah terasa terutama buat anak-anak ini ya? Kan mereka juga mungkin bergaul dengan anak-anak yang di luar pesantren gitu, atau tidak ada, mereka diisolasi gitu. Jadi sementara ya ini tempat kami terbuka Pak Pur. Kalau anak-anak itu mau kabur kapan saja bisa. Ya, pesantren kami nggak ada pagernya. Maka yang kami tanamkan adalah kesadaran. Sadar. Jadi kami harus sama-sama sadar. Anak-anak harus sadar, saya juga harus sadar. Nah, kalau kita sudah sadar, itu bisa sabar menghadapi mereka. Kalau kita nggak pernah bisa sadar, kita nggak pernah bisa sabar. Ya, jadi mereka juga kita sadarkan bahwa mereka di sini ini, mereka hidup di sini juga atas kasih sayang banyak orang. Ya, ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang lauk pauk, ada yang nyumbang uang, yang itu untuk kebutuhan mereka. Mereka juga harus menyadari itu. Ya, maka dengan kasih sayang orang ini, dalam tujuannya apa? Untuk mereka belajar. Maka sebagai bentuk rasa syukur itu mereka harus belajar, harus ngaji, memperbaiki ibadah dan sebagainya. Nah, inilah bentuk kesadaran yang kami tanamkan, sehingga walaupun ini nggak ada pagernya,
nggak kabur gitu. Istrinya Mas Alif ini yang jadi Menteri Pendidikan nih. Ya luar biasa. Ini yang Mas Alif lakukan itu adalah Indonesia masa depan. Amin, amin. Berangkat dari sini. Amin, amin. Dan ya apa dengan cerita seperti itu ya kita pengen ini nilai-nilai Mas Alif itu sedikit demi sedikit menyebar, ditularkan dan makin meluas untuk memperbaiki masa depan kita, anak-anak masa saat depan ini kita. Iya. Kelihatan. Oke, Mas Alif sangat menyentuh ceritanya. Mungkin sebagai penutup gitu, ada pesan apa Mas Alif untuk teman-teman semua nanti yang menonton kita dan untuk para saudara-saudara kita yang lain di luar sana. Baik, terima kasih Pak Pur. Jadi namanya orang hidup itu selalu dipenuhi dengan keluhan, masalah dan sebagainya. Tapi percaya bahwa apapun yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi, asal satu, jangan pernah berhenti berpikir untuk orang lain. Kadang-kadang mindsetnya itu keliru, jadi mikir diri sendiri aja belum bisa kok mikir orang lain. Kalau saya balik, kalau kamu nggak bisa mikirin dirimu, coba deh mikir orang lain. Karena dari situ nanti Allah akan mikirin kamu. Sudah, kalau kita udah nggak bisa dengan diri kita, coba dengan orang lain. Maka selama dalam hidup kita masih ada rasa ingin membantu orang lain, percayalah, pertolongan Allah itu pasti akan datang. Ya kan ada hadisnya itu. Innallaha fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu pasti akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Maka selama kita ini masih hidup untuk orang lain, masih mikirin orang lain, ya sampai mohon maaf lupa urusan kita, berarti urusan kita ini sudah dihandle sama Allah, akan selesai sendiri. Dan itu sering kami alami seperti itu, Pak. Jadi saking fokusnya kita ngurusi anak-anak ini, ternyata masalah-masalah urusan pribadi kami sudah ada yang nyelesain. Ya, artinya pertolongan itu nyata. Ya, apa yang kita khawatirkan? Maka apapun masalah kita, apapun problem kita dalam kehidupan saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ambigu, ya, nggak jelas semuanya, cepat perubahannya. Udahlah, yang pertama kuatin akidah, yang kedua munculkan rasa welas asih, Rahman Rahim kepada sesama. Udah, insya Allah selebihnya Allah yang akan ngurusi. Tuh tadi pemirsa luar biasa sekali ya mutiara yang kita dapatkan sore ini ya dari inspirasi berdirinya pesantren Nun. Jadi welas asih, dan saya yang teringat terus itu bahwa kita itu hanya satpam. Kita satpam, bos tuh yang ngurus semuanya gitu ya. Kira-kira itu luar biasa sekali. Itu kayak mudah mengucapkan tapi untuk melaksanakan tidak bisa. Kita masih terus sehari-hari normal katanya, kita masih punya keinginan, masih punya hasrat, punya nafsu macam-macam. Yang dengan dunia sekarang itu sulit sekali itu untuk diredam. Untuk tadi, loh daripada kalau kamu nggak bisa mikirin sedih, mikirin orang lain ya. Itu betul-betul tidak biasa dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Baik, terima kasih sekali Mas Alif dari pojokan Kudus ini dengan cuaca yang sejuk begini ya, kita mendapatkan inspirasi ilahi yang luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Mas Alif ini akan terus berkembang sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendak bos di atas. Baik, terima kasih sekali lagi. Matur nuwun.